kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Ibu harap kalian tetap bisa menjaga kesehatan masing-masing sehingga dapat melaksanakan setiap aktivitas pembelajaran setiap harinya. Ingat, sudah dekat dengan ujian akhir semester, jadi belajar dengan sungguh-sungguh dan tetap jaga supaya tubuh kalian tetap fit. Nah, hari ini sebelum kita mulai setiap pembelajaran kita, mari kita merenungkan firman Tuhan dan mari kita berdoa. Terima kasih, Tuhan yang akan terus memberkati kami karena Engkau yang sungguh baik bagi kami. Dan saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang akan tolong agar kami dengar-dengaran dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita buka Alkitab kita di Hakim-Hakim 7 ayat 15 sampai 22. Silakan buka Alkitab kalian. Hakim-Hakim 7 ayat 15 sampai 22. Berut akan bacakan ayat yang ganjil, kalian akan bacakan ayat yang genap. Dimulai dari Berut. Hakim-Hakim 7 ayat 15 sampai 22. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Amin. Itu judul renungan kita hari ini, selalu percaya kepada Tuhan. Nah, kita ingat kembali bahwa kemarin kita belajar untuk tidak meragukan pertolongan Tuhan, dan hari ini kita diingatkan lagi untuk selalu percaya kepada Tuhan. Nah, akhirnya Gideon pergi ke perkemahan bangsa Midian. Nah, seperti yang Tuhan perintahkan kepada Gideon. Setelah sampai di sana, Gideon mendengarkan percakapan dua orang rakyat Midian, penjaga di sana. Mereka bercerita tentang salah satu mimpi dari seorang Midian itu. Nah, lalu temannya yang satu berusaha mengartikan mimpi yang dimiliki oleh satu teman tersebut. Nah, mereka tidak tahu kalau Gideon ada di situ mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Nah, sesudah mendengar arti mimpi yang disebutkan, maka sujudlah Gideon menyembah Tuhan. Karena apa? Karena dia sudah mendapatkan jawaban seperti yang Tuhan perintahkan. Sudah mendengar mimpi itu, Gideon sujud, lalu dia bergegas kembali ke perkemahan dan memberitahukan kepada orang Israel bahwa Tuhan akan menolong mereka, dan memberitahukan kepada orang Israel bahwa mereka pasti akan mengalahkan bangsa Midian. Nah, mimpi itu membuat Gideon menjadi lebih semangat, lebih percaya kepada Tuhan, dan lebih berani untuk mengalahkan bangsa Midian. Tuhan pun turut campur tangan ke tindakan yang dilakukan oleh Gideon untuk segera melakukan penyerangan bersama dengan bangsa Israel untuk memukul kalah dari bangsa Midian tersebut. Nah, jadi melalui kisah Gideon ini kita belajar satu hal, yaitu selalu percaya kepada Tuhan. Nah, Tuhan selalu setia pada janjinya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ingat, janji Tuhan buat kita yang utama adalah keselamatan yang diberikan kepada kita kalau kita mau percaya kepada Tuhan. Nah, Gideon diberikan janji oleh Tuhan untuk
memenangkan peperangan ini. Jadi Gideon walaupun awalnya dia meragukan pertolongan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan Gideon, selalu memberikan kekuatan dan juga memberikan petunjuknya untuk Gideon tidak meragukan pertolongan Tuhan. Nah, Tuhan membuktikan janjinya kepada Gideon. Tahukah kalian bahwa janji Tuhan itu berlaku dalam hidup kita? Tuhan menjanjikan kesetiaan, Tuhan akan menjanjikan pertolongan bagi kita. Ketika kita merasa kesulitan, Tuhan yang menolong kita, asalkan kita percaya Tuhan yang menolong kita tepat pada waktu Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau selalu percaya kepada Tuhan? Nah, sekarang tugas kalian adalah melengkapi kalimat berikut. Nah, jadi ada kalimat yang huruf kosong itu ada selalu titik-titik Tuhan. Kalian silakan isi. Setelah kalian isi, coba hitung kalimat yang kamu isi di atas muncul berapa kali pada renungan hari ini. Kalimat tadi muncul berapa kali dalam renungan yang Burut bawakan hari ini, yang Burut bacakan hari ini. Nah, lalu pilih dari jawaban berikut dan lingkari kalimat yang sama. Jadi kalian lingkari menggunakan aplikasi, boleh dari galeri, boleh dari yang lainnya. Nah, setelah kalian isi dan kalian tulis ada berapa kali, nah silahkan kirimkan di Google Classroom. Langsung saja. Tuh, Burut akan tunggu tugasnya. Oke. Itu renungan kita hari ini. Tuhan mengingatkan untuk kita selalu percaya pada Tuhan, selalu bersandar kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena pertolongan Tuhan, sungguh baik. Kami bersyukur karena Tuhan selalu menepati janji yang Tuhan berikan bagi kami, dan belajar dari Gideon yang percaya akan janji Tuhan dan Tuhan yang menolong Gideon. Dan kami percaya Tuhan yang akan menolong kami ketika kami belajar Tuhan untuk semakin hari semakin mengerti, semakin menambah ilmu Tuhan. Dan juga Engkau yang akan berkati sepanjang aktivitas kami hari ini. Tuhan yang akan berikan hati bagi kami yang mau mendengarkan dan yang mau belajar dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu dia renungan kita hari ini. Sampai bertemu ketika pembelajaran nanti. Tuhan Yesus memberkati.